Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Ya Bu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Bu. Baik Bu, pertama saya minta maaf sebesar-besarnya Bu udah ganggu waktu Ibu. Terus saya juga berterima kasih kepada Ibu Rahmi Pratiwi sebagai yang telah bersedia menjadi objek wawancara kami pada hari ini Bu. Di mana kedatangan kami ke sini untuk melengkapi tugas PBL kami dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen penggampu Ibu Laila Bu. Baik Bu, pertama kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Baik, perkenalkan nama saya Sintia Permata Fadira, rekan saya Tasya Ramadhani Okta, Friska Adelia, dan Syofira Taufik Bu. Baik Bu, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya Bu. Oke, boleh. Baik, pertanyaan pertamanya apa saja karakteristik utama dari peserta didik sekolah menengah pertama itu Bu? Oke, berarti menanya mengenai karakteristik dari peserta didik di SMP begitu ya. Kalau kita terkait dengan karakteristik peserta didik ini, tentu banyak pembahasan yang bisa kita bahas di sini. Terutama mungkin yang pertama itu seperti moralnya peserta didik, setelah itu bagaimana sistem atau gaya belajarnya, ada juga bagaimana bentuk perkembangan sosialnya, emosionalnya, terus bagaimana mereka berbaur, itu terkait semuanya kepada karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, jadi bisa kita umpamakan kalau karakteristik ini bisa diutamakan juga yang terpenting itu adalah sikap, tingkah laku atau moral dari peserta didik itu gitu. Bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan-rekan sejawatnya, baik itu dia di rumahnya atau di sekolah. Tadi kan ada yang di sekolah ya Bu. Bagaimana cara guru itu mengatasi jika terkadang ada beberapa siswa itu yang karakteristiknya ya kayak kayak nakal atau dia kayak kurang sopan. Bagaimana guru tersebut menyikapi dengan solusi untuk mengatasi anak yang seperti itu Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, kalau menurut Ibu itu kalau karakteristik ini cara untuk memperbaikinya tentu tidak bisa langsung gitu, karena itu membentuk dari kepribadian mereka. Jadi caranya kita sebagai seorang guru itu yang terpenting adalah membimbing mereka terlebih dahulu. Kita berikan dulu pemahaman, kami sebagai seorang guru itu masuk ke dunianya mereka terlebih dahulu gitu. Jadi kita ikuti bagaimana perkembangannya sehingga mereka merasa nyaman dengan kita dan mereka beranggap kita ini adalah sahabatnya. Karena kalau seorang remaja ini itu 70% dari keseharian itunya dipengaruhi oleh teman sebaya. Jadi dia lebih percaya kepada rekan atau temannya. Nah, kita itu bisa berbaur dengan dia beranggapan supaya kita ini teman. Jadi kita ikuti bagaimana mereka kodrat siswa itu bagaimana, kita ikuti, kita bimbing perlahan-lahan, baru mulai kita memasuki dunia mereka, baru kita mulai memberikan pemahaman bahwanya tingkah laku yang dia lakukan itu adalah salah. Setelah itu perlahan-lahan pasti dia akan berubah. Jangan kita berharap peserta didik yang mohon maaf tidak ada sebenarnya peserta didik yang nakal, melainkan mereka adalah peserta didik yang memang ingin mendapatkan perhatian dari kita sebagai seorang guru. Bisa jadi di rumah mereka memiliki begitu banyak permasalahan, jadi mereka ingin pengakuan di sekolah dari rekan-rekannya gitu. Cuman hanya seperti itu saja. Nah, caranya seperti yang Ibu bilang tadi gitu, kita masuk kepada dunianya, kita ikuti permainannya seperti apa, yang dia suka itu seperti apa gitu. Nah, baru kita perlahan-lahan masuk memberikan nasihat kepada mereka seperti itu. Baik Bu, sepertinya kita lanjut ke soal nomor 2 saja ya Bu. Oke, boleh. Terlalu cepat ya? Enggak kok. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu jika seorang siswa tidak bisa memiliki karakteristik yang baik, apa yang harus guru itu lakukan gitu? Oke.
berarti kalau maksudnya gini ya, kalau siswa itu masih tidak memiliki karakter yang baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai seorang guru itu sebenarnya kan ada sistematikanya. Nah, kalau dari guru misalnya bidang studi mereka melakukan kesalahan, nah itu kita naik nanti kepada wali kelasnya. Setelah itu dibina oleh wali kelas. Tetap memberikan pembimbingan sebenarnya di sini, itu seperti yang Ibu bilang tadi, bimbingan itu sangat penting diberikan kepada peserta didik karena mereka kurangnya rasa kasih sayang kemungkinan besar seperti itu gitu. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu kalau misalnya dari bidang studi Ananda TIK ini kan dari TIK ya, dari belajar TIK, terus ketika pada saat belajar TIK dia bermasalah, nggak mau masuk atau tidak mengerjakan tugas atau dan lain-lainnya. Kalau nggak bisa ditangani oleh guru yang bersangkutan atau guru bidang studi, itu naik levelnya kepada wali kelasnya. Setelah naik dari wali kelasnya, enggak juga masih mereka berstatus bisa dikategorikan tidak memiliki karakter yang baik juga, dia bisa langsung naik nanti ke BK. Nah, di sanalah guru BK berfungsi nanti untuk memberikan pembimbingan serta pelayanan. Nah, pelayanan itu banyak nanti teknik-teknik yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik tersebut begitu. Nah, kalau memang seandainya ini kan masih banyak nih siswa ini tetap dia seperti itu gitu, udah dilakukan pembimbingan oleh wali kelasnya, guru bidang studinya, terus diberikan pelayanan oleh peserta didik. Yang terpenting kalau kita sebagai seorang guru, jangan kita memberikan hukuman. Itu yang terpenting. Kalau ketika kita memberikan hukuman itu fisik, kalau dari dalam diri mereka itu, mereka sebenarnya butuh kasih sayang. Kita berikan hukuman itu akan memberontak. Secara otomatis di sanalah yang terjadi konflik antara kita dengan siswa. Nah, ada misalnya seperti konflik yang terjadi, guru itu mohon maaf dikata-kata kotori gitu. Itu sebenarnya kita tidak bisa pure menyalahkan si peserta didik gitu. Tidak bisa sama sekali. Kita kan nggak tahu. Kita ibaratkan seperti ini. Kita ini adalah posisi orang yang sedang memiliki banyak masalah. Ya, kita ibaratkan saja seperti itu. Banyak nih masalah dalam otak kita nih. Setelah itu disenggol dikit deh oleh teman. Pasti langsung refleks memuncak gitu. Tapi ketika kita pada posisi aman, ketika misalnya kita pada posisi slow, nggak ada masalah, tenang, adem, mau disenggol, mau dijudge, mau dikata-katai, pasti nggak ada marah. Berontak itu hilang gitu. Jadi posisinya mereka ini seperti apa gitu. Jadi kita harus pahami dulu posisi anak ini, dia di rumah aman apa enggak, atau dia dengan rekan sejawatnya punya masalah apa enggak. Jadi untuk memberikan segala sesuatunya itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu gitu. Nggak mungkin kita judge langsung. Jadi pelayanan itu penting. Kalau untuk guru BK, dia ada teknik-tekniknya nanti ke pemberian pelayanan kepada peserta didik. Itu bedanya dengan guru bidang studi gitu kan. Kalau guru bidang studi dia bisa pemberian pembimbingan. Kalau guru BK dia memberikan sistem pelayanan. Pelayanan itu yang dipahami ada nanti beberapa pelaksanaan yang diberikan kepada peserta didik, layanan-layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kebetulan saya mungkin belum memperkenalkan diri juga ya. Ibu adalah guru BK di SMP 2 Pangkalan. Tapi sebelumnya Ibu mengajar di sini di SMP Negeri 8 Padang. Pantas kayak nggak asing gitu. Kenapa? Kalau guru BK kan lebih mendalam tentang peserta didik. Biasanya kan kalau guru biasa tuh kayak penjabarannya ya sekedar. Kalau guru BK kan lebih itu ya Bu. Baik, selanjutnya Baik Bu, kami akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Peristiwa apa saja yang sering terjadi pada siswa yang tidak memenuhi karakteristik pada lingkungan sekolah itu sendiri Bu? Oke, banyak sebenarnya. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa itu banyak sekali. Contoh seperti yang Ibu bilang tadi, pemberontakan. Itu salah satu bentuk peristiwa yang memang terjadi dalam keseharian seorang peserta didik gitu. Terus di dalam lingkungannya juga peserta didik ini bisa jadi motivasi mereka untuk belajar itu sangat kurang. Nah, itu salah satu permasalahan juga yang terjadi terhadap peserta didik tersebut gitu. Jadi kita kalau seorang guru memang harus terlebih dahulu karakteristik itu terutama, dan kita pahami seperti yang juga tadi Ibu sampaikan, mereka itu dipengaruhi oleh rekan teman sejawatnya itu 70%, 20% lagi itu adalah orang tuanya.
dan 10% lagi itu baru guru yang mempengaruhi. Nah, jadi kebanyakan rata-rata orang tua itu segala sesuatunya memberikan anak ke sekolah, berarti dia menganggap semua pendidikan diberikan ke sekolah. Padahal dalam persentase itu 20% itu dipengaruhi oleh orang tua. Kenapa? Waktu dari sekolah itu paling jam 7 sampai jam 3 itu masih rekan sejawat. Dari jam 3 sampai jam 7 biasanya sampai jam 6 itu rata-rata masih rekan sejawatnya yang berpengaruh, dan jam 6 nanti mungkin bisa jadi sampai jam 9 itu baru orang tua. Itu pun untuk saat ini kalau kami perhatikan sebagai seorang guru, salah satu kendalanya yang mempengaruhi faktor lingkungannya itu gadget. Gadget itu sangat-sangat bermasalah untuk saat sekarang ini gitu. Komunikasinya dengan orang tua itu luar biasa kurang, karena dia sibuk dengan gadgetnya. Mungkin bisa kita pahami terhadap diri kita sendiri ketika pulang sekolah atau pulang kuliah. Komunikasi dengan orang tua sudah mulai kurang, tidak lagi bercerita kepada orang tua. Makanya kalau saya tidak salah, ini program pemerintah Kota Padang ini ada dari jam 6 sampai jam 9 itu mematikan gadget. Nah, ada itu program pemerintah kita dari Bapak Gubernur kita yang sekarang. Kalau tidak salah itu dari Wali Kota dulu dia, Bapak Mahyildi. Nah, itu jam 6 sampai jam 9 malam gadget dimatikan, setelah itu berkomunikasi dengan orang tua. Gunanya apa? Komunikasi itu sangat penting untuk harus dijalin sebagai orang tua dengan anaknya ini gitu. Karena yaitu yang mempengaruhi tadi, anak ini akan berulah nantinya di sekolah kalau dia tidak terpenuhi kasih sayangnya. Nah, gimana kalau cara mengatasi anak yang kan ada tuh anak yang nggak mau tuh Bu, untuk cerita, maunya mendam sendiri apa permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, Ibu kan sebagai guru BK, Bu, bagaimana cara menyikapi siswa yang sangat sulit untuk bercerita gitu, Bu? Kadang kan ada dia maunya bercerita sama teman, sedangkan sama orang tuanya kan sangat sulit. Itu bagaimana cara mengatasinya ya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Sangat luar biasa kalau menurut Ibu. Memang banyak selama saya menjadi guru sejak tahun 2013, ada beberapa karakteristik anak ini yang memang pendiam, yang susah untuk mengungkapkan segala sesuatunya kepada seseorang, dan itu mungkin bisa jadi milih-milih mereka. Nah, cara kita untuk mengatasi hal yang seperti itu, awalnya kami observasi terlebih dahulu. Kalau Ibu kan sebagai guru BK, Ibu observasi terlebih dahulu, Ibu perhatikan mereka anak ini seperti apanya, apa yang dia sukai, nanti kita masuk ke dunianya perlahan-lahan. Itu butuh waktu yang lama dan itu tidak instan. Nah, secara perlahan-lahan nanti sudah didekati, mereka sudah mulai nyaman, baru kita ngomong, bicaranya yang biasa-biasa saja dulu, tidak langsung kita masuk ke inti dengan permasalahannya. Ketika nanti dia sedang murung, ketika sudah mulai nampak moodnya tidak baik, nah kita masuk di sana. Kalau masih dia tidak bisa menyampaikan, kalau kami di BK ini ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Salah satunya teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu bisa dilakukan. Mungkin kalau kita bahas ini masalah teknik kursi kosong, kalian dari bidang TIK, Ananda itu mungkin tidak terlalu paham dengan kursi kosong ini seperti apa, tapi sedikit penjabaran. Teknik kursi kosong ini seperti dia mengungkapkan perasaan kepada seseorang tapi tidak ada orang di depannya. Saya bilangnya gini, ini ada kursi, silakan ungkapkan apa yang mau kamu ungkapkan. Saya mungkin bisa berada di atau boleh saya di sini, itu kan saya pertanyakan. Kalau tidak, nanti saya pergi. Nah, itu salah satu teknik untuk mengungkapkan perasaan. Nah, gimana ya? Ibaratnya dia seperti ini. Ketika misalnya kita bermasalah, teko tahu? Teko minum ya, minum. Teko itu kita baratkan dengan diri kita. Setiap hari kita ini manusia memiliki permasalahan. Kita siram air itu adalah masalah. Masuk nih air, tiap hari ada masalah yang terjadi kepada teko itu apa? Penuh. Ketika penuh tadi, pasti di sana titik emosi kita tinggi. Gimana caranya? Ya luangkan gimana? Salinlah ke gelas. Gimana salinnya gelas? Itu adalah si guru BK tadi, atau Ananda nanti yang akan menjadi guru. Nggak harus loh guru BK yang menangani permasalahan ini. Ada kok guru yang kita sukai, dia nggak guru BK gitu. Misalnya, kenapa kita bisa nyaman dengan guru itu? Pasti ada klop antara kita dengan dia. Mungkin Ananda pernah menjadi siswa, ibu ini baik nih, dia perhatian nih dengan saya. Secara tidak langsung Ananda bisa terbuka dengan guru ini gitu. Apapun itu bisa akan terbuka tersendirinya karena pendekatan tadi yang diberikan serta kepercayaan. Kadang-kadang ada nih guru ketika kita sudah bicara ternyata tersebar aib kita. Itu kan yang kita takutkan sebagai seorang siswa.
Nah itu anak-anak pasti memperhatikan guru ini ember apa enggak sih, guru ini bisa dipercaya apa enggak sih, pasti ada beberapa. Nah dari sana kita memberikan yang terbaik untuk siswa. Nah seperti teknik kursi kosong tadi itu dia menyalin permasalahannya tadi ke gelas tadi, dibaginya dengan kita. Nah beberapa permasalahan di sana akan terselesaikan walaupun saya tidak ada di posisi itu, walaupun nanti saya tidak tahu permasalahannya, tapi dia sudah berbicara. Itu bisa kita lakukan teknik kursi kosong itu juga dengan kaca, berbicara kepada kaca. Setidaknya emosi kita itu kita luapkan, jangan ditahan, karena segala sesuatu yang ditahan itu nanti akhirnya akan meledak. Meledak itu emosi kita nggak bakalan terkontrol lagi gitu. Makanya cobalah curhat itu biasa-biasa saja, cuman pastikan tempat kita curhat itu memang tempat yang baik dan tempat yang tepat gitu. Dan masih banyak lagi kok teknik-teknik yang bisa dilakukan kalau oleh guru BK selain teknik kursi kosong. Relaksasi juga bisa gitu, teknik relaksasi masih banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk peserta didik yang memang tidak mau terbuka tadi gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Banyak ya pertanyaannya. Lebih dari satu. Iya. Baik Bu, saya akan melanjutkannya. Bagaimana penyesuaian kita terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi pada masa sekolah pas SMP? Gimana ulang lagi? Bagaimana penyesuaian kita terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi pada masa SMP? Oh, berarti pada penyesuaian terhadap peserta didik maksudnya di sini ya. Pertanyaannya gini mungkin ya, yang Ibu rangkum, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menyesuaikan diri terhadap peserta didik tersebut. Kurikulum kita yang sekarang ini itu kan kurikulum merdeka. Nah, kita belajar lagi dari Ki Hajar Dewantara. Ada 2 kodrat yang harus kita pahami terhadap peserta didik ini, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita pahami dulu yang kodrat zaman anak ini seperti apa. Biasanya kalau seperti yang Ibu bilang tadi, kita lakukanlah penyesuaian diri terhadap anak ini. Kita ikuti kodrat zamannya, dia suka main gadget, kita main gadget. Nah setelah itu dia punya Facebook, oke, kita teman, atau IG kita followan. Nah di sana kita kan bisa melihat bagaimana mereka berinteraksi, mereka bersosial media. Nah dari sana kita menyesuaikan diri dengan baik kepada anak tersebut. Apalagi teman-teman ada yang mau ditambahkan? Cukup sepertinya ya Bu ya. Baiklah Bu, cukup sekian wawancara kita pada sore hari ini Bu. Terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia menjadi objek wawancara kami untuk memenuhi tugas PDL kami ini Bu. Sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang sopan ya Bu. Oke, enggak. Baik Bu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.